Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini spesial menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial bersama dengan RSUD Merah Putih. Kali ini akan membahas topik yang menarik, gangguan kulit akibat ultraviolet. Dan tentunya Kalista nggak sendirian hari ini di studio Radio Gemilang. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber dari RSUD Merah Putih. Ada Dr. Jeffrey Giantoro, dokter spesialis dermatologi dan venerologi RSUD Merah Putih. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi semua. Senang sekali bisa berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk membicarakan mengenai penyakit kulit akibat ultraviolet. Oke, Kalista panggil apa nih dokter? Dokter boleh, Pak juga boleh, Mas juga boleh. Tapi namanya benar kan? Dokter Jeffrey. Ya. Oke, gimana nih kabarnya dokter sebelumnya? Baik, Kalista, baik. Oke, sehat ya dokter? Ya, sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini Kalista dan juga Dr. Jeffrey akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan acara ini Sobat Gemilang terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan tentunya LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, dan untuk talkshow kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Langsung saja dokter, sebenarnya ultraviolet ini apa sih sinar ultraviolet? Karena kita juga setiap hari terkena dan juga terpapar seperti itu ya dokter. Ya. Monggo. Pertama-tama kita harus tahu nih, sinar ultraviolet itu kan apa? Nah, sinar ultraviolet itu adalah radiasi elektromagnetik yang biasanya sumbernya dari sinar matahari, di mana itu panjang gelombangnya itu lebih pendek daripada panjang gelombang yang kelihatan oleh mata. Contohnya panjang gelombang yang kelihatan oleh mata itu warna-warna yang bisa kita lihat sehari-hari. Oke. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda dan memiliki radiasi yang cukup lumayan tinggi. Sinar ultraviolet ini dibagi menjadi 3 tipe. Okay. Yang pertama itu sinar ultraviolet A, itu yang biasanya sering muncul pada pagi hari. Okay. Kemudian ada sinar ultraviolet B, dan terakhir adalah sinar ultraviolet C. Nah, yang paling ganas untuk kulit ini kan sinar ultraviolet C. Tapi kalau untuk sinar ultraviolet C itu dia sudah terserap semuanya oleh atmosfer. Sedangkan yang sinar ultraviolet B ini sebagian besar memang sudah diserap oleh atmosfer. Tetapi kan beberapa ada yang tembus, sehingga biasanya kalau sinar ultraviolet B ini yang menyebabkan pada tubuh kita kalau terkena dalam jangka waktu lama menimbulkan seperti tanda-tanda misalnya luka bakar, bercak-bercak merah di tubuh. Dan yang terakhir itu yang sinar ultraviolet A, ini yang biasanya berperan pada aging atau kulit yang menua. Biasanya nanti akan timbul kerutan dan lain-lain. Seperti itu ya dokter. Ya. Nah, sebenarnya UV index tertinggi di Indonesia ini sekitar pukul berapa sih dokter? Kan ada yang bilang dari pagi jam 9 sampai jam 10, terus ada juga yang berpendapat jam 11 sampai jam 1 atau nah, ini kalau menurut dokter ini seperti apa dokter? Ya. Sebenarnya UV index di berbagai tempat itu berbeda-beda, termasuk di Indonesia. Nah, itu kan beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu biasanya karena letak ketinggian tempat, kemudian arah datangnya sinar matahari. Terus kalau di peta itu posisi letak garis lintangnya tempat itu ada di sebelah mana. Biasanya makin ke arah
garis khatulistiwa itu makin tinggi. Oke. Nah, biasanya di Indonesia ini rata-rata indeks UV tertinggi itu biasanya sekitar pukul 11 sampai 1 siang. Oke. Nah, UV index ini sebenarnya berguna bagi kita untuk tahu nih seberapa bahayanya sih sinar ultraviolet bagi tubuh kita. Nah, UV index ini dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari tingkat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Oke. Nah, biasanya kalau yang ekstrim itu di atas 11 nilainya. Nah, untuk nilai-nilai UV index ini dapat kita lihat sekarang itu banyak sekali di aplikasi-aplikasi itu ada. Misalnya di aplikasinya BMKG atau apa itu bisa. Nah, dari UV index itu yang paling penting adalah kita tahu nih kapan kita bisa terpapar matahari, aktivitas bawah matahari agak lama, atau kita harus mencari perlindungan supaya tidak kena sinar matahari langsung. Oke. Nah, pukul 11 sampai pukul 13 ya? Pukul 1 siang itu tadi ya, dokter. Yang itu berbahaya buat kulit kita? Ya, itu termasuk kalau langsung terpapar, itu memang dalam jangka waktu lama cukup memberikan dampak pada kulit kita. Oke, tapi di sisi lain dokter, kalau yang seperti orang bilang vitamin D itu kan banyak dari sinar matahari. Iya. Nah, itu pada pukul berapa dokter? Kalau vitamin D itu biasanya kebanyakan pada pukul sekitar 9 pagi. Itu kan kita biasanya cukup jemuran sekitar 15 menit itu sudah cukup sih. Biasanya sekitar jam-jam 9 pagi gitu, tidak jam 10 ke atas. Oke. Ya, Tapi itu juga kita harus juga pakai sunscreen seperti itu kan dokter? Apa kalau telanjang aja gitu? itu biasanya untuk standar pemakaian sunscreen itu biasanya tetap kita pakai dari pagi ya. Kita kan tidak tahu cuaca. Tapi kalau kita mau lihat standar pemakaian sunscreen berdasarkan UV index itu mungkin dapat dipakai kalau UV indexnya sudah mulai sekitar angka 3 ke atas. Itu biasanya sudah dianjurkan pakai sunscreen. Biasanya dengan SPF minimal 30. Seperti itu. Kalau yang untuk jemuran sendiri itu sebenarnya masih ada pro dan kontra ya, pakai sunscreen atau tidak ya. Yang kontra itu misalnya kalau memakai sunscreen nanti sinar mataharinya itu ada beberapa yang dibiaskan sehingga kan tidak masuk ke kulit secara sempurna. Ya itu tergantung pilihan masing-masing sih. Dan kalau berdasarkan standarnya ya pakai UV index itu. Nah, gejala yang ditimbulkan misal kita terkena penuaan dini itu seperti yang banyak orang bicarakan juga ya dokter, kayak kerutan, garis halus, atau ada yang lain juga ini dokter? Nah, penuaan itu ada berbagai macam ya. Jadi misalnya kita mulai yang paling gampang, paling banyak kelihatan adalah penuaan itu timbulnya mulai ada timbul kerutan-kerutan. Kemudian adanya perubahan warna, misalnya penambahan pigmen atau tai lalat pada wajah kita. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kulit gampang sensitif itu kan juga bisa, karena kan semakin usia bertambah itu kan barrier kulitnya bisa terganggu. Nah, ya itu masing-masing nanti ada tata caranya sendiri-sendiri. Kalau misalnya nih untuk yang pigmen, kemudian garis-garis halus atau kerutan yang dalam. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk pencegahannya adalah dengan pemakaian sunscreen. Dengan SPF misalnya minimal 30. Kemudian dapat juga kalau sinar mataharinya memang terlalu panas, terlalu tinggi, itu UV indexnya bisa memakai seperti topi atau kacamata hitam. Ya. Nah, kalau sudah terjadi penuaan dini, apakah ini ada resiko juga untuk penyakit selanjutnya dokter? Entah itu kanker kulit atau apa, seperti itu dokter? Ya, biasanya kalau untuk penuaan dini, katakanlah ini dalam hal pigmen ya, misalnya timbul tai lalat. Nah, itu untuk resiko jadi
ganas, misalnya terjadi kanker kulit itu bisa. Nah itu yang perlu kita waspadai. Biasanya itu juga tergantung dari genetiknya pasien sendiri, dari keluarga itu ada riwayat enggak. Kemudian riwayat kanker ya dokter? Ya, riwayat kanker. Kemudian adanya paparan matahari yang lama dari sejak usia muda. Kemudian kebiasaannya misalnya tidak memakai alat untuk pelindung matahari. Misalnya dari tabir surya, kacamata, pakaian yang khusus ultraviolet kan sekarang ada, topi. Nah itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Kemudian untuk tahu itu ganas atau tidak, biasanya kalau untuk tai lalat itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama bentuknya. Bentuknya itu simetris atau tidak. Biasanya kalau yang ganas itu bentuknya tidak simetris. Kemudian batas-batasnya. Jadi batasnya tai lalatnya itu jelas atau tidak. Kemudian batasnya itu bentuknya bagus atau reguler atau malah bentuknya irregular, tidak teratur. Kalau biasanya yang bentuk-bentuk ganas itu bentuknya tidak teratur. Kemudian ukurannya itu misalnya lebih dari 6 mili, itu bisa. Kemudian perkembangannya, misalnya kanker tersebut, tai lalat tersebut misalnya tambah besarnya kok cepat sekali dalam 3 bulan terakhir. Kemudian kok ada lukanya, atau malah ada sensasi rasa nyeri, mudah berdarah, nah itu perlu kita waspadai. Tai lalatnya itu dokter yang berdarah? Ya. Jadi ini tidak sekedar hitam-hitam aja, tapi juga kayak berbisul itu? Tai lalat berbisul gitu? Bukan yang bisul ya, tapi kadang-kadang tuh ada yang timbul luka, tidak sembuh-sembuh, kemudian tambah besar, warnanya berubah. Kemudian dalam satu tai lalat tuh warnanya bisa macam-macam. Kadang-kadang ada yang coklat, biru. Kemudian dalam satu warna itu, satu tai lalat itu warnanya biasanya lebih dari satu, tidak seragam. Itu biasanya resiko ganas. Itu terjadi hanya di muka saja? Apakah bisa di mana-mana? Bagian badan yang lain bisa. Seperti itu dokter. Ya, tapi kan kebanyakan memang yang terpapar sinar ultraviolet kan di bagian wajah. Oke deh. Wah, kalau ngomongin soal penuaan dini dan juga kesehatan terkait kulit, ini para wanita ini pasti selalu mengiyakan, selalu ini ya dokter, jadi topik yang menarik seperti itu. Nah, tapi kita break dulu dokter, nanti kita akan bahas lagi. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, tetap bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mempertahankan yang sehat agar tetap kuat. Jangan tunggu sakit hanya untuk berobat.
Magelang melayani orang sehat, Gemilang untuk senyuman sehat. Magelang melayani orang sehat, integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat, integrasi layanan primer. Magelang sedaya amanah, Gemilang untuk senyuman sehat. Semua generasi hidup adalah tujuannya, bukan lagi hanya balita dan lansia. Magelang melayani orang sehat, integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat, Gemilang untuk senyuman sehat. Magelang melayani orang sehat, integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat, integrasi layanan primer. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh.
Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, Anda masih bersama saya Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang kali ini membahas topik yang menarik, gangguan kulit akibat ultraviolet. Masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Gemilang. Kali ini ada Dr. Jeffrey Giantoros, dokter spesialis dermatologi dan venerologi RSUD Merah Putih. Dokter, masih stay dokter dan masih semangat juga ya? Ya. Oke, dan kita masih membahas topik yang cukup menarik bagi para remaja dan juga para wanita tentunya yang senang banget membahas tentang kulit. Nah, dokter, tadi kan sempat bahas beberapa dampak dari radiasi ultraviolet juga pada tubuh manusia. Nah, untuk kali ini, apakah sunscreen atau sunscreen sih ya, yang baik untuk kulit ini seperti apa, dokter? Bisa dijelaskan detailnya? Oh ya, terima kasih Mbak. Sunscreen yang baik untuk kulit itu sebenarnya yang pertama adalah kita lihat dari SPF-nya dulu. SPF-nya itu minimal berapa? Biasanya untuk standarnya WHO itu minimalnya 30. Kemudian SPF ini itu kan sun protection factor, itu biasanya untuk melindungi kita dari ultraviolet B. Kemudian yang perlu kita lihat lagi adalah PA. Jadi di situ biasanya sekarang ada SPF, misalnya SPF 30, PA++. Yeah. Nah, PA++ itu yang minimal plusnya ada 2. Itu minimalnya minimal itu. Ya? Oke. Ya, lebih banyak juga lebih bagus. Biasanya sampai +3 atau +4 ya. Nah, itu PA itu adalah faktor proteksi untuk sinar ultraviolet A yang biasanya bisa menyebabkan seperti penuaan dini, kerutan, melorot gitu. Kemudian yang perlu kita lihat lagi itu sunscreen-nya itu sifatnya komedogenik atau tidak. Biasanya di labelnya itu kan dicantumkan non komedogenik. Kemudian berikutnya adalah hipoalergenik atau tidak. Nah, biasanya yang hipoalergenik kan cocok untuk orang-orang yang kulit sensitif juga. Kemudian ada lagi kalau beberapa orang yang sering olahraga atau aktivitas di luar, misalnya berolahraga gitu. Nah, itu biasanya kita perlu lihat nih, itu waterproof atau water resistant tidak sunscreen-nya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga secara segi kosmetik ya. Dan biasanya pada orang-orang dengan wajah yang memiliki flek, itu biasanya dianjurkan yang pakai yang tinted sunscreen. Jadi itu warnanya seperti coklat beige gitu loh. Jadi hampir sewarna kulit. Itu ada kandungan iron oxide-nya. Nah, itu kan kandungan itu bagus kalau untuk buat flek, melasma gitu bagus ya. Boleh di-spill nggak dokter? Dokter pakai apa nih? Soalnya dokter nih kelihatan glowing dan juga putih loh Sobat Gemilang. Ada penasaran? Nanti bisa dicek di YouTube ya. Monggo dokter. Yang penting itu sebenarnya adalah basic skincare-nya kita ya. Yang pertama ini juga berfungsi juga untuk cuaca yang panas, kemudian tinggi ultraviolet, kan kita hidup di daerah tropis kan, khatulistiwa. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan dari saat kita mandi dulu nih. Mandi itu kalau bisa memang dianjurkan pakai airnya memang air dingin. Kemudian sabun mandinya itu kalau bisa yang tidak sensitif. Ya kalau sulit ya mungkin pakai sabun mandi bayi bisa. Atau cari sabun mandi yang mengandung isinya ada sekarang yang ada seramidnya ada, atau ada pelembabnya misalnya seperti gliserin atau kandungan oatnya itu ada. Nah, kemudian untuk waktu lamanya mandi. Itu kan kadang-kadang itu ada orang yang mandinya cepat sekali, ada yang lama. Idealnya bagus yang mana ini? Idealnya itu sekitar 10 menit.
Oke. Yaitu biasanya pada orang-orang dengan kulit yang sensitif itu dianjurkan memang 10 menit. Oke. Lalu Kemudian kita sekarang ke sabun nih yang tadi. Nah, sabun itu juga jangan lupa kita harus perhatikan pH-nya. Beberapa sabun itu ada yang mencantumkan pH-nya. pH yang ideal buat kulit itu sekitar 5,5. Oke. Nah, setelah mandi, nah ini proses yang penting juga nih. Setelah Apa mandi itu? kan kita harus Handuan. pakai kita kan keringkan dulu nih. Nah, terus pakai pelembab. Pelembabnya itu bisa kita pakai kan minimal pagi sama sore hari. Nah, pelembab itu kapan kita aplikasikan? Idealnya sih sekitar 3 menit sesudah mandi. Oke. Nah, pelembab-pelembab itu juga bisa kita sesuaikan nih tergantung kebutuhan kulitnya kita. Misalnya kalau kulitnya sensitif atau kering sekali kan bisa cari yang isinya ceramide. Oke. Kemudian ada hyaluronic acidnya itu juga bisa. Atau itu biasanya asam hyaluronat ya. Kemudian kandungan oat itu juga beberapa juga ada. Oke. Atau seperti kandungan kacang-kacangan misalnya sea butter, minyak itu misalnya sunflower oil atau minyak bunga matahari itu juga ada. Oke. Nah, itu tergantung selera kita sama kebutuhan kulitnya masing-masing sih. Nah, setelah itu yang perlu kita perhatikan itu adalah pelembab itu jangan banyak seperti fragrance-nya ya. Beberapa orang kan sensitif terhadap fragrance atau pewangi. Kemudian waktu mengeringkan kulit tadi kan pakai handuk. Nah, itu jangan digosok, tapi kalau bisa posisinya ditepuk-tepuk. Sebab kalau digosok kan merusak fungsi bariernya kulit kan, pertahanannya kulit. Seperti itu ya, dokter. Oke. Kemudian di dalam step-step sunscreen itu dalam step-step pelembab tadi ada beberapa orang yang sering menambahkan seperti serum. Nah, serum itu dipakai sebelum pelembab diberikan. Oke. Nah, setelah pelembab itu biasanya kita pakai adalah sunscreen. Ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sunscreen atau tabir surya itu syarat-syaratnya yang seperti tadi SPF-nya harus minimal 30, PA-nya kalau bisa PA++, kemudian yang hipoalergenik, non komodogenik. Nah, kemudian kalau untuk masker atau toner itu tergantung kebiasaan masing-masing ya, tapi kan tidak esensial. Biasanya kalau saya sendiri itu paling tidak kan urutannya kalau untuk yang wajah ya, face wash, kemudian serum, moisturizer, baru sunscreen. Itu paling enggak 4 dasar itu ada dulu lah. Oke. Kalau krim pagi enggak, dokter? Krim pagi kan masuk moisturizer itu kan bisa. Masuk itu. Oke. Jadi itu ya untuk dokter. Nah, kalau malam kan tinggal terpautnya kan tidak usah pakai sunscreen atau tabir surya. Oke. Boleh diaplikasikan untuk sahabat Gemilang yang maybe sekarang ini butuh informasi ini ya, dokter ya. Terutama teman-teman saya juga yang di sini. Oke, dokter, kita lanjut ke penanya yang sudah gabung di line WA Radio Gemilang di 081578968968. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Saya Muningar di Ngawen. Mau tanya dokter, kalau bayi yang dijemur biar nggak terpapar sinar UV, ini harus seperti apa, dok? Monggo. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Cuma kalau bayi itu yang perlu kita perhatikan itu kan bayinya usia berapa dulu? Ada tingkatannya, dokter? Kalau kan kalau tidak salah waktu saya dulu sekolah S1 itu kan bayi itu kan ada yang masih kuning, kemudian perlu sinar matahari supaya tubuhnya itu bisa mengolah bilirubin dan lain-lain supaya tidak kuning. Nah, itu mungkin untuk masalah penjemuran anak itu juga bisa dikonsultasikan kalau pada bayi yang seperti itu ke dokter anak. Kemudian untuk masalah bayi supaya tidak terkena sinar ultraviolet itu biasanya pada
zaman sekarang ini itu kan ada sunscreen yang memang beberapa itu sudah mengeluarkan memang untuk formulasi bayi dan anak-anak. Nah itu nanti tiap labelnya sunscreen kan beda-beda. Ada yang bisa diaplikasikan pada anak setelah usia 2 tahun. Nah kalau misalnya katakanlah ini kita patokannya yang 2 tahun ya. Misalnya katakanlah anak itu masih belum bisa pakai sunscreen. Nah apa yang harus kita lakukan ya paling kita berikan seperti biasa adalah pelembab, kemudian pelindung dari matahari, mungkin posisi pakaiannya, topi dan lain-lain. Ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut lagi dokter, dari Dindin di Martoyudan. Penggunaan sunscreen apakah dapat melindungi dari sinar ultraviolet? Lalu apa kandungan skincare atau sunscreen yang baik untuk melindungi dari sinar ultraviolet ini dokter? Intinya apa sih kandungan yang baik dalam pemakaian skincare yang bagus untuk melindungi kulit dari sinar UV? Monggo. Ya, tadi dengan saudara Dindin ya? Iya, Dindin di Martoyudan. Ya, untuk saudara Dindin itu kan untuk sunscreen sebenarnya itu yang seperti saya sebutkan tadi. Nah itu yang penting syarat-syarat terpenuhi. Kalau untuk kandungan spesifiknya itu sebenarnya tidak ada ya, karena kan di situ kan mesti sudah jadi satu komponen kan dari pabriknya, itu kan sudah ada penelitiannya. Nah kemudian yang paling penting kita ketahui kalau sunscreen itu kan tadi yang seperti saya bilang adalah SPF dan PA-nya. Ya itu yang biasanya untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Biasanya kalau sudah SPF paling enggak 30, kemudian PA-nya plus atau PA-nya plus 2 itu biasanya sekitar 90% harusnya berdasarkan beberapa penelitian harusnya sudah bisa untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Kemudian kalau untuk kandungan tambahan di sunscreen yang baik itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu misalnya pada tinted sunscreen itu ada kandungan seperti iron oxide-nya. Nah itu yang biasanya berperan penting dalam mencegah dan mengurangi perburukan pada orang-orang dengan resiko flek atau melasma. Yang biasanya kan timbul kayak bercak-bercak hitam pada wajah. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas atau Mbak Dindin yang di Martoyudan. Oh ya Sobat Gemilang, kita juga membuka kesempatan buat Anda yang pengen bergabung di live Instagram RSUD Merah Putih. Sekarang bisa Anda cek dan Anda juga bisa melihat saya dan juga dokter yang sekarang ini hadir di Radio Gemilang loh. Dan ini dokter ada yang bertanya di live Instagram RSUD Merah Putih. Ada dari Mbak Ica Zulfah. Sunscreen untuk anak balita yang baik ini seperti apa dok? Terus yang kedua, kalau tanda lahir warna biru atau yang sering dinamakan toh, ini semakin lama semakin besar, apakah berbahaya dan bisa hilang alami nggak sih dokter? Ya. Kalau untuk sunscreen yang buat anak tetap kriterianya kalau berdasarkan WHO memang seperti sunscreen dewasa. Tetap yang harus diperhatikan adalah SPF-nya dan PA-nya. Kemudian untuk tanda lahir itu kalau dari berdasarkan deskripsinya ya tadi ya, biru itu kan kemungkinan kalau di medis kita sebut itu namanya Mongolian spot. Nah itu biasanya kalau besar, anaknya makin lama makin besar, itu ada beberapa yang memang bisa hilang sendiri, ada yang tidak. Nah bagaimana kalau tidak, itu berbahaya atau tidak? Biasanya kalau memang itu seperti tanda lahir atau yang kita sering sebut Mongolian spot itu tidak berbahaya. Pada umumnya tidak berbahaya. Kemudian untuk menghilangkannya bisa kita pakai seperti laser, atau beberapa orang kadang-kadang itu pakai IPL ya, tapi biasanya standarnya laser sih. Ini bisa dilakukan di RSUD Merah Putih? Ya ditunggu kabar baik. Siap. Oh ya jangan lupa Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen berkonsultasi bisa tentang kulit ini ya, gangguan kulit ya dokter, di RSUD Merah Putih
tepatnya di Jalan Magelang Jogja kilometer 5, Japunan Danurejo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Oh ya, kita lanjut lagi dokter. Ini ada pertanyaan dari line WA 081578968968 dari Via di Mungkit. Dokter, kalau lihat beauty influencer di YouTube, kalau penggunaan sunscreen untuk wajah jerawat ini tidak disarankan. Apakah ini benar, dokter? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Itu tergantung dari jenis sunscreennya. Beberapa sunscreen kan memang ada yang memang didesain untuk jerawat. Misalnya nanti ada kandungan seperti asam salisilatnya, atau ada yang seperti ada kandungan untuk kulit sensitif jerawatnya. Misalnya katakanlah aloe vera atau lidah buaya. Nah, itu satu, tergantung jenis sunscreennya. Yang kedua, tergantung dari tipe jerawatnya seperti apa dulu. Oke, seperti itu ya, dokter. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Via yang ada di Mungkit. Lanjut satu lagi dokter, dari Dani di Serumbung. Dokter, sunscreen kan ada jenisnya, chemical dan juga physical. Kalau jerawat, cocoknya pakai yang jenis apa, dokter? Kalau untuk chemical dan physical, atau yang satu lagi itu hybrid, yang banyak di pasaran kan yang hybrid tuh, yang dicampur antara chemical dan physical. Nah, itu jenis yang cocok untuk jerawat. Itu sekali lagi tetap tergantung tipe kulit masing-masing. Makanya kan kalau untuk yang jerawat itu perlu dilihat adalah sunscreennya. Tipenya ada yang non komedogeniknya, enggak di labelnya. Kemudian satu lagi, untuk yang orang jerawat itu juga perlu diperhatikan, itu adalah sunscreennya itu untuk jerawatnya yang tipe kulit berminyak atau tidak. Oke. Ya. Oke, seperti itu ya, dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas atau Mbak Dani tadi. Satu lagi nih dokter, ada yang gabung di live Instagramnya RSUD Merah Putih dari Rahmawati 3740. Kak, penggunaan sunscreen untuk anak itu sebenarnya dianjurkan atau tidak? Karena khawatir ya, kulit anak itu kan jadi terlalu dini terkena bahan kimia. Seperti itu. Monggo. Ya. Dari Mbak siapa? Mbak Dini ya? Dari Mbak Rahmawati. Mbak Rahmawati. Yes. Ya. Untuk sunscreen pada anak, itu kita harus lihat labelnya dulu. Jadi labelnya itu batas usianya berapa? Karena tiap sunscreen, tiap pabrik itu beda-beda. Yang kedua, kapan kita pakai untuk anak? Itu adalah kalau kondisinya dari sinar matahari misalnya terik atau terlalu panas, itu bisa dipakaikan. Tapi yang paling penting untuk anak itu sebenarnya bukan sunscreennya dulu, tapi alat pelindung dirinya dulu. Misalnya pakaiannya, kemudian topi. Dan misalnya pada anak balita nih ya, itu kan kadang-kadang ada troli yang untuk kereta bayinya, strollernya itu kan ada seperti penutupnya. Nah, itu kan bisa untuk melindungi anak-anak. Kalau mau keluar jalan-jalan kan. Kalau untuk rekomendasi sendiri sebaiknya memperhatikan sunscreen yang mau dipakai itu batas usianya berapa. Biasanya ada di label belakangnya itu. Oke, siap. Udah ya dokter? Sudah. Ternyata ini masih ada yang tanya lagi. Wah, sepertinya ini topiknya menarik banget ya. Banyak yang tanya nih dokter. Dari Instagram lagi, dari Joko Nuryanto. Dokter, bagaimana nih cara mengurangi keriput bagi usia lansia? Nah, ini bisa dijawab nanti dokter setelah break. Untuk Anda sahabat Gemilang, tetap bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, spesial bersama RSUD Merah Putih. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Pemerintah Kecamatan Muntilan menyelenggarakan event Muntilan Berkarya untuk Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 1 Agustus hingga 24 Agustus 2024. Rangkaian acara berupa Pekan Raya di Eks Pasar Muntilan atau Pucung Rejo, Jalan Sehat di Lapangan Desa Gunung Pring, Muntilan Expo dan Festival Budaya, upacara bendera di lapangan Pemda Muntilan, wayang kulit, Muntilan Idol, dan karnaval budaya di sepanjang Jalan Pemuda.
Ikuti lomba menggambar tingkat SD, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK, lomba talent pelajar tingkat PAUD hingga SMK, lomba tumpeng pemerintah desa, instansi, dan sekolah, serta lomba kebersihan dusun. Acara ini dipersembahkan oleh pemerintah Kecamatan Muntilan, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, masih Kalista Absari yang menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, gangguan kulit akibat ultraviolet. Dan masih juga bersama dengan narasumber kita hari ini, Dr. Jeffrey Giantoro, dokter spesialis dermatologi dan venerologi RSUD Merah Putih. Dan dokter, bisa di-spill dulu dokter, jam kerjanya dokter di RSUD Merah Putih ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk di RSUD Merah Putih itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai sekitar jam 8 sampai selesai pasien atau pendaftaran. Oke, pendaftaran dari jam berapa itu dokter? Pendaftaran itu ya mungkin dari jam sampai jam 11-an mungkin. Oke, bisa dicek di Instagram juga ya. Oke, dan lanjut lagi dokter. Kita kali ini masih banyak yang tanya nih dokter. Tadi juga Kalista udah sempat bertanya dari Mas Joko. Dokter, bagaimana cara mengurangi keriput bagi usia lansia? Sekarang bisa dijawab dokter. Ya, terima kasih. Itu tergantung dulu ya usianya lansianya berapa dulu. Katakanlah kita anggap usia lansianya itu di atas 60. Nah, kemudian yang perlu kita pertimbangkan selain usia adalah orang tersebut aktivitasnya bagaimana, sering aktivitas berat atau aktivitas di luar ruangan atau tidak. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oh, itu beda kan ya? Sebenarnya sama sih, cuma kan untuk aktivitasnya. Jadi kan mungkin kan kalau pada laki-laki kan lebih senang yang lebih cepat instan selesai hari itu juga kan. Kalau yang lebih tekun perawatan kan mungkin lebih ke arah yang perempuan. Iya benar. Nah, untuk pilihannya kalau kasusnya misalnya seperti penuaan, misalnya katakanlah tadi wajah keriput atau melorot gitu ya, itu ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu yang klasik adalah seperti filler, thread lift, itu bisa. Cuma mungkin kalau semakin tinggi usianya itu bisa dilakukan, tapi hasilnya kan kurang efektif. Kemudian ada lagi adalah treatment dengan racun botulinum atau sering kita sebut adalah botulinum toksin atau botok. Itu untuk menghilangkan kerutan. Nah, tapi kerutan yang bisa hilang kalau untuk botok itu biasanya adalah kerutan yang
dinamis, bukan kerutan yang stasis. Jadi kerutan dinamis itu kerutan yang timbul kalau kita melakukan ekspresi muka, misalnya sedih, tertawa, menangis, itu kan di sekitar mata, dahi maupun di sekitar mulut kan biasanya ada tambahan-tambahan seperti garis-garis wajah itu. Nah itu mungkin itu yang bisa dihilangkan kalau untuk yang terapi dengan botulinum toksin tadi atau botok. Kemudian selanjutnya adalah terapi menggunakan skin booster. Skin booster itu jadi ada semacam obat itu disuntikkan ke dalam kulit. Nah itu tergantung isinya apa. Misalnya katakanlah kita isinya yang sekarang lagi tren itu adalah DNA salmon. Nah DNA salmon ini tergantung konsentrasinya di salmonnya itu berapa persen kan. Nah biasanya itu bisa untuk rejuvenasi wajah, untuk penyembuhan luka, kemudian untuk menghilangkan kerutan. Kemudian ada lagi yang isinya asam hyaluronat atau sering kita sebut hyaluronic acid. Nah itu untuk kulit yang kering, keriput itu bisa. Kemudian ada lagi bisa itu kita lakukan seperti ultrasound, jadi pakai HIFU. Nah itu kan juga bisa mengencangkan, jadi sistem kerjanya dia untuk merangsang kolagen. Kemudian begitu pula yang sering kita dengar itu misalnya terapinya laser. Laser itu juga bisa. Dan laser itu, kalau laser itu kan bisa selain menghilangkan kayak seperti keriput dan sebangsanya, itu bisa juga untuk menghilangkan misalnya bercak-bercak kehitaman pada wajah. Dan untuk flek itu kan juga bisa. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Joko. Satu lagi dokter, dan ini singkat aja ya dokter. Apakah pakai moist skin barrier ini bikin kusam dokter? Tidak, itu moist skin barrier itu tergantung, sekali lagi tergantung ingredientnya atau isinya itu apa ya. Kita katakanlah itu isinya standar nih, misalnya kayak hyaluronic acid itu kan dia mengumpulkan cairan supaya lembab di kulitnya, harusnya dia tidak membuat kulit itu kusam. Terus kemudian untuk isinya yang sekarang lagi tren, seramid. Seramid itu untuk memperbaiki barrier kulit. Itu seiring dengan pertahanan kulit atau barrier kulit itu membaik, harusnya tidak. Mungkin kusam dalam artinya itu kok biasanya saya pakai krim A glowing, kok pakai yang ini tidak glowing dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu nanti kalau misalnya butuh konsultasi lebih lanjut kan bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu kan harus kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Yang dimaksudnya kusam itu kusam yang bagaimana. Itu bisa dilakukan di RSUD Merah Putih tentunya. Oke, Sobat Gemilang, jangan lupa buat Anda yang pengen bertanya-tanya atau berkonsultasi terkait gangguan kulit akibat ultraviolet bisa di RSUD Merah Putih, Jalan Magelang, Jogja, kilometer 5 Japunan dan Warejo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Dan penting banget ya dokter untuk perlindungan terhadap sinar UV, apalagi di cuaca seperti ini yang panasnya terik banget gitu ya. Dan boleh nih dokter kasih closing statement untuk Sobat Gemilang yang ada di rumah menjaga kulit dari terpaparnya sinar ultraviolet ini seperti apa? Monggo. Ya, untuk kesimpulannya pada siang hari ini, yang pertama adalah kita perlu tahu bahayanya sinar ultraviolet bagi kulit kita. Misalnya bisa terjadi luka bakar, kemudian bisa timbul flek-flek ataupun kanker kulit. Dari situ yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahayanya, kemudian memeriksa diri kita sendiri dulu. Apakah ada tanda-tanda yang seperti saya sebutkan tadi, tai lalat yang berubah bentuk, membesar, berubah warna, luka maupun nyeri. Nah itu mulai diperiksa dari di depan cermin, bisa diperiksa dari kepala hingga ke ujung kaki. Nah kemudian jangan lupa kalau kita keluar untuk beraktivitas di bawah matahari, yang penting adalah alat pelindung dirinya dulu, misalnya pakaian, topi, kemudian kacamata. Baru nanti setelahnya adalah penggunaan sunscreen.
Oke, seperti itu dokter. Ya. Harapannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang nih, singkat aja dokter. Harapannya masyarakat bisa lebih menyadari lagi bahwa sinar matahari itu walaupun berbahaya itu bukan merupakan halangan buat kita, tapi yang penting adalah dari kita sendiri dalam menghadapi radiasi ultraviolet itu seperti apa. Jadi kita yang paling penting adalah kita tahu bagaimana kita harus melindungi diri dari sinar ultraviolet tersebut. Oke, siap. Terima kasih Dr. Jeffrey Giantoro, dokter spesialis dermatologi dan venerologi di RSUD Merah Putih sudah hadir di Radio Gemilang kali ini di acara Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Semoga sehat selalu dan sukses dokter. Ya, terima kasih. Pastinya nanti kedepannya banyak juga yang datang ke RSUD Merah Putih ya untuk berkonsultasi tentunya. Oke Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, gangguan kulit akibat ultraviolet. Kita dan juga rekan kerja yang bertugas undur diri, selamat siang dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.